Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Ibu Dr. Agustina Fitrianingrum, SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, dan teman-teman semua yang menonton video presentasi ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Nadia Fatimah Tujara sebagai moderator, Maulana Iqbal Murdianto sebagai presentator yang pertama, Oktaviani Nurholifah sebagai presentator yang kedua, dan Rara Dewi sebagai presentator yang ketiga. Kami membuat video presentasi ini untuk memenuhi ujian mid semester mata kuliah Manajemen Strategi. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal yang berjudul Research-Based View of Information System, Sustainable and Transient Competitive Advantage Perspective, yang ditulis oleh Gaurav Gupta, Kevin T. Liang Tan, Yao Xing Yi, dan Cynthia Su Cheng Fang. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan dari presentator kita. Kepada presentator, waktu dan layar saya persilahkan. Research-based view atau teori berbasis sumber daya adalah teori klasik dan berpengaruh di bidang sistem informasi. Teori yang diturunkan dari teori pertumbuhan perusahaan Edith Penrose pada tahun 1959, lalu diperkenalkan oleh Birger Wernerfeld pada tahun 1984, dan akhirnya dipopulerkan oleh J. Bernay pada tahun 1991. Esensi dan logika RBV dapat dipahami dengan jelas bila dirinci dan disusun sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memiliki sumber daya yang heterogen. Yang kedua, sumber daya perusahaan dapat digunakan untuk memahami, memilih, dan menerapkan strategi perusahaan. Yang ketiga, strategi perusahaan cenderung berbeda jika tidak serupa tetapi tidak identik. Yang keempat, strategi perusahaan berkontribusi dan menjelaskan perbedaan dalam kinerja perusahaan. Yang kelima, kinerja perusahaan didasarkan pada sumber daya perusahaan. Yang keenam, sumber daya perusahaan yang berharga, langka, tidak dapat ditiru, tidak dapat digantikan, tahan lama, layak, dan juga mobile, dapat menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, perusahaan dengan keunggulan kompetitif dapat menikmati berbagai manfaat, seperti premi dan juga hasil sewa. RBV, Sistem Informasi Masa Kini. Sistem informasi sebagai sumber daya internal perusahaan. Dalam perusahaan, sumber daya perusahaan dapat bersifat sumber daya eksternal maupun sumber daya internal. Sumber daya eksternal merupakan aset yang banyak diperoleh dan dikendalikan sampai batas tertentu tergantung pada berbagai faktor seperti daya tarik industri dan otonomi struktural, tetapi tidak harus dimiliki oleh perusahaan seperti pelanggan, pesaing, pemasok, dan yang lainnya. Sedangkan sumber daya internal merupakan aset yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan seperti keuangan, manusia, ataupun teknologi. Selanjutnya, sistem informasi sebagai keunggulan kompetitif yang strategis dan berkelanjutan. Kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif sistem informasi dapat berasal dari yang pertama, keselarasan yang lebih besar antara alternatif, misalnya bisnis,
dan strategi sistem informasi. Yang kedua, sinergi yang saling melengkapi dengan sumber daya perusahaan internal dan eksternal lainnya. Yang ketiga, inovasi yang mungkin incremental atau bahkan lebih baik terobosan. Yang keempat, sistematis dan tepat waktu peningkatan kemampuan organisasi, misalnya keahlian dan keterampilan, dan fungsional, misalnya perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem informasi sebagai penggerak perusahaan, sistem informasi akan secara efektif memainkan peran dalam mendorong kinerja perusahaan dan sejauh mana kinerja sebagai hasil dorongan itu sendiri tergantung pada peran strategis sistem informasi dalam kaitannya dengan perusahaan dan pesaingnya. RBV Sistem Informasi Masa Depan, tahapan sumber daya kompetitif untuk perusahaan yang intensif, informasi dalam mengembangkan dan menumbuhkan sistem informasi ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, keunggulan kompetitif sementara dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama perusahaan dengan intensitas informasi yang tinggi atau high information intensity. Maksudnya adalah perusahaan yang memiliki intensitas informasi yang tinggi dapat memperoleh informasi yang unggul dan lengkap dalam jangka waktu yang cepat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki intensitas informasi yang rendah. Yang kedua, perusahaan dengan intensitas informasi yang rendah atau low information intensity. Maksudnya adalah perusahaan tersebut masih bisa mendapatkan informasi yang unggul dan lengkap, namun dalam memperolehnya memerlukan jangka waktu yang cukup lama dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki intensitas informasi yang tinggi. Kemudian jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan yang ada memperkuat posisi kompetitif mereka dari keunggulan kompetitif yang ada dan secara bersama-sama mengembangkan dan mengejar jalan dan peluang baru untuk persaingan. Baik teman-teman semua, demikianlah presentasi dari kelompok 5 pada hari ini. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Penelitian masa depan tentang RBV, kemampuan mempertahankan bisnis dalam jangka panjang terletak pada sistem informasinya. Sistem informasi harus mempertimbangkan untuk mengeksplorasi teknologi baru dan meningkatkan pemahaman kita mengenai teknologi dan nilai teori untuk sistem informasi. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 5 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.